Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzi Rahman Yusuf, NPM 100417248 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT Kansa Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Latar belakang, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Keselamatan kerja sendiri merupakan suatu perlakuan yang adil dan layak bagi para pekerja terutama di dalam hubungan kerja. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Dalam dunia kerja sendiri, setiap perusahaan wajib menerapkan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Maksud dari adanya K3 di setiap perusahaan yaitu untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dan atau buruh. Pada tempat konstruksi terdapat peraturan yang mengatur mengenai K3 itu sendiri, yaitu di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. PT Kansa Sejahtera merupakan suatu perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi pembangunan yang dimana dalam mengerjakan suatu proyek memerlukan setidaknya para pekerja atau buruh dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan. Para pekerja di PT Kansa Sejahtera tersebut pada kenyataannya masih tidak patuh dan tidak disiplin dalam menggunakan peralatan K3 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ini. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan keselamatan kerja di PT Kansa Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT Kansa Sejahtera. Hasil penelitian yang pertama, penerapan keselamatan kerja pada PT Kansa Sejahtera dalam tahapan pekerjaan konstruksi mengikuti berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pelaksanaan SMK 3 pada tahapan pekerjaan konstruksi tersebut harus disusun terlebih dahulu ke dalam RKK dan disetujui oleh pengguna jasa agar dapat dijadikan rujukan dalam menyusun RKK. Elemen-elemen dari SMK 3 pada tahapan pekerjaan konstruksi dalam penyusunan RKK sendiri disebutkan di dalam pasal 7 Permen PUPR nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2019. Selanjutnya, elemen-elemen RKK berdasarkan pasal 7 akan diuraikan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1. PT Kansa Sejahtera dalam penerapan keselamatan kerja jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam pelaksanaan keselamatan kerja sudah sesuai dengan pasal 3, pasal 5 ayat 1, pasal 9, dan pasal 14. Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa tetap saja masih ada beberapa pekerja yang selalu diingatkan untuk memakai peralatan K3, yaitu berupa penggunaan APD. Hasil penelitian yang kedua, dalam pasal 2 ayat 1 per titik 08 garis miring men garis miring 7 Romawi garis miring 2010 tentang alat pelindung diri menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Selanjutnya dalam ayat 2 bahwa APD yang disediakan oleh perusahaan harus sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia atau standar yang berlaku. Selain menyediakan peralatan-peralatan keselamatan kerja, setiap perusahaan juga mempunyai kewajiban lain dalam mengemban tanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Jika diambil kesimpulan bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut dalam mengemban tanggung jawab PT Kansa Sejahtera terhadap penerapan keselamatan kerja pada pekerjaan konstruksi, PT Kansa Sejahtera selaku perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi selalu menyediakan peralatan-peralatan APD yang sudah sesuai dengan SNI. Selain itu, perusahaan ini telah mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, penerapan keselamatan kerja PT Karsa Sejahtera sesuai dengan pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1. Permen PUPR nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi jika dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja sudah sesuai dengan pasal 3 huruf A, B, E, F, dan H. Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 14 akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa tetap saja masih ada beberapa pekerja yang selalu diingatkan untuk memakai peralatan ketiga yaitu berupa penggunaan APD. Yang kedua adalah mengemban tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja. Perusahaan selalu menyediakan peralatan-peralatan APD yang sesuai dengan SNI serta mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.